kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang pertama, dan Bapak akan mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami semua, sehingga pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Kami bersyukur kepadamu, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh mendapat tempat dalam hati yang baik, yang menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, berbuah, menghasilkan kemuliaan bagi nama Kristus, dan menghasilkan juga pertobatan dalam hidup kami, sehingga nama Kristus dipermuliakan. Pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan kepada kami semua, kepada setiap telinga yang mendengarkan, kepada setiap jiwa dan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, lindungi kami dari segala yang jahat, dan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami menolak semua cara-cara si jahat yang berusaha membuat kami untuk jauh dari persekutuan dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dan kasihanilah kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 1, ayat 1-3, kemudian kita lanjutkan ayat 14-16. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita lanjutkan ayat 14-16. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ya, demikian firman Tuhan. Allah yang kita kenal di dalam Kristus, ya, dalam firman Tuhan dalam Alkitab adalah Allah yang menjadikan dunia ini, menjadikan segala yang dari tidak ada menjadi ada, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ dimulai bahwa pada mulanya, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya di sini itu bukan berarti bahwa sebelumnya Allah tidak ada, begitu ya. Bukan benar-benar mula dari segala sesuatu yang dimana Allah juga belum ada. Tetapi pada mulanya di sini bercerita tentang permulaan dari Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Artinya, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah ada, gitu ya. Allah sudah ada. Allah bukan ada bersamaan dengan adanya langit dan bumi, ya. Jadi pada mulanya di dalam teks Kejadian 1 ayat 1 adalah mula dari satu waktu di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, dalam ayat yang kita baca, dikatakan di situ juga bahwa Allah menjadikan terang, ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, Allah menciptakan terang. Tetapi kita baca dalam ayat 14-16, di situ juga dituliskan bahwa Allah menjadikan benda penerang untuk siang dan malam. Ada yang menafsirkan ayat ini bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan, ya, untuk siang dan malam. Nah, jadi terang yang mana, ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita baca tadi terkesan bahwa Allah menciptakan terang, Allah menjadikan terang. Dalam bahasa Inggris kalau kita baca disebutkan bahwa let there be light. Nah,
mungkin lebih tepat kita menerjemahkan ayat ini, menafsirkan bahwa terang itu sudah ada dan Allah memanggil terang itu untuk datang. Ya, Allah memanggil terang itu datang. Let there be light. Allah memanggil terang itu datang, maka terang itu datang, terang itu hadir. Terang itu hadir, lalu Allah mulai menciptakan. Jadi terang ini, ketika dengan hadirnya terang ini, maka menjadi permulaan dari segala yang Allah ciptakan. Ya, karena kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2 juga dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum terang itu hadir, yang ada hanyalah gelap gulita, kegelapan, ya, kehancuran, ketidakberaturan dan segala macam. Tetapi setelah terang itu hadir, Allah mulai menata ciptaannya, Allah mulai menciptakan hal-hal yang kemudian setelah terang itu hadir. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa akulah terang dunia. Jika kamu berjalan bersama dengan aku, jika kamu mengikuti aku, kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Juga dalam Matius 5 ayat 14-16, di dalam khotbah di bukit, setelah Yesus mengucapkan ucapan bahagia, ya, Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus berkata bahwa murid-murid yang mengikutinya akan menjadi terang dunia. Mereka akan menerangi orang lain, mereka akan berbuat baik, mereka akan memberkati orang lain, dan orang-orang yang melihat perbuatan baik dari para murid Kristus atau orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus, maka orang-orang yang melihat perbuatan baik itu akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bapamu yang di sorga, kata Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca juga dalam Amsal 4 ayat 23, di situ juga dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang-orang yang berada bersama-sama dengan Kristus akan menjadi pembawa terang, pembawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Kita tentunya mengerti dan tahu betul, dan pasti kita sering mengalami, bahwa sebuah kehidupan yang baik itu hanya mungkin terjadi kalau ada terang. Di dalam kegelapan, kehidupan menjadi tidak beraturan, kehidupan menjadi kacau, kehidupan menjadi penuh dengan ketakutan, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Kita membutuhkan terang untuk dapat berbuat sesuatu. Terang adalah menjadi permulaan dari segala sesuatu yang akan kamu kerjakan. Ya, terang menjadi kebutuhan awal untuk orang memulai sebuah kehidupan. Ketika orang tidur malam dan menjelang pagi, fajar menyingsing, orang mulai melihat terang, orang mulai bersyukur karena kehidupan yang baru segera dimulai. Nah, ini pun berarti bahwa jika kita hendak bertobat, jika kita ingin mengubah kehidupan kita, maka yang pertama kali kita butuhkan adalah terang di dalam hidup ini. Sebab tanpa terang, kehidupan kita adalah kejahatan. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu tidak berani datang kepada terang, sebab perbuatanmu adalah jahat. Sebab kalau kamu datang kepada terang, maka kejahatanmu akan ketahuan. Karena itu orang-orang Yahudi banyak yang benci kepada Yesus, tidak suka datang kepada Kristus. Karena kalau mereka datang kepada Kristus, maka kejahatan mereka akan ketahuan. Dan orang yang berbuat kejahatan akan selalu menghindari terang. Orang yang hidup dalam dosa tidak suka pergi ke gereja, tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan. Karena mereka tidak mau perbuatan-perbuatan jahat mereka itu ketahuan. Ini juga berarti sebaliknya, kalau orang mau bertobat, orang sadar bahwa hidupnya jahat, mereka mau bertobat, yang pertama kali mereka butuh adalah terang. Karena terang itu akan menerangi kehidupan mereka, menerangi hati mereka, supaya mereka tahu kejahatan mana, kehidupan lama mana, manusia berdosa mana, manusia lama mana yang harus ditinggalkan, perbuatan-perbuatan daging mana yang harus ditinggalkan. Orang membutuhkan terang. Bayangkan saja, tidak mungkin seorang dokter melakukan operasi atau membedah tubuh pasien tanpa cahaya. Nanti dia akan salah bedah, nanti dia akan salah potong organ-organ tubuh yang lain. Dia butuh terang, dia harus nyalakan terang pertama kali, baru dia akan melihat organ-organ mana yang harus dioperasi atau dibersihkan atau
dilakukan treatment perlakuan tertentu. Kita membutuhkan terang untuk melihat diri kita, melihat hati kita, melihat kehidupan kita, untuk kita tahu bagian mana dalam hidup ini yang harus diubah, yang harus dipertobatkan. Karena Kristus berkata, akulah terang dunia. Ya, barang siapa berjalan bersama-sama dengan aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu berarti kita membutuhkan Kristus untuk melihat hidup kita, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita teguhkan karena sudah baik dan benar di hadapan Kristus. Kita membutuhkan Kristus. Kita bukan membutuhkan nasihat-nasihat dunia, filsafat, filosofi dunia yang membuat kita tersesat. Kita membutuhkan Kristus. Artinya tanpa Kristus tidak mungkin ada pertobatan. Orang yang berusaha untuk mengubah dirinya di luar Kristus, dia hanya akan menemukan kekecewaan, kepahitan, sakit hati, kegagalan dan terus gagal. Karena hanya di dalam Kristus pertobatan yang sejati itu terjadi. Firman Tuhan dalam Korintus berkata bahwa sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Memang kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, banyak tokoh Alkitab, ya, para nabi seperti Musa, seperti Yesaya, seperti Yeremia, berkata bahwa seperti Yosua pun mereka merasa bahwa mereka itu bukan apa-apa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk diutus kembali ke Mesir, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kembali ke Kanaan, tanah perjanjian, Musa berkata bahwa siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara, aku ini tidak patah lidah, aku ini suka gagap, aku ini tidak berani. Ya. Waktu Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin Israel masuk tanah Kanaan, Yosua merasa bahwa dia itu kecut, tawar hati, maka Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hati. Waktu Tuhan memanggil Yesaya, Yesaya berkata bahwa aku ini orang bercelaka karena hidup di tengah-tengah orang berdosa. Waktu Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia berkata bahwa aku ini masih muda. Gitu. Nah, banyak tokoh Alkitab seperti itu. Ketika Tuhan memanggil Simon Petrus pun, kalau kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11, melalui mujizat Simon Petrus dan teman-temannya bisa menangkap ikan di pagi hari. Setelah Petrus sadar bahwa di depannya ini adalah bukan orang biasa, bukan guru biasa, Petrus berkata bahwa Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Petrus tidak mau ikut Tuhan di awalnya. Nah, memang seperti itu. Ya. Itu karena mereka berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus dan mereka sadar betul siapakah mereka ini. Mereka bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan hidup mereka. Nah, tapi kalau kita merasa bahwa kita ini rendah diri, tidak percaya diri, dan itu justru membuat kita makin jauh dari Tuhan dan tidak mengakui bahwa Allah itu Maha Kudus, maka itu mungkin sesuatu hal yang perlu kita ubah dalam diri kita. Yesaya 43 ayat 4 berkata bahwa oleh sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, Tuhan berkata bahwa kita ini berharga. Ini bukan berarti membuat kita menjadi sombong, menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain, kita merasa lebih besar dari orang lain, bukan, ya. Tetapi kita bersyukur di hadapan Tuhan kita ini berharga, ya. Di hadapan Tuhan kita ini mahal, kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan memelihara kita seperti biji matanya. Kita membutuhkan terang untuk melihat bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk melihat bahwa Allah ini menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kita ini berharga. Sekali lagi, ini bukan berarti membuat kita menjadi sombong dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kita menjadi congkak, angkuh, dan tinggi hati. Bukan. Tapi ini membuat kita berbangga di hadapan Tuhan. Ini membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Allah itu Maha Kuasa. Dan di hadapan orang lain kita bukan menjadi sombong sekali lagi, tapi kita berani tampil untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kita berani tampil, berani berbicara di depan orang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam surat Petrus dia berkata bahwa jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kita tampil di hadapan orang bukan kita ingin menyombongkan diri, bukan kita ingin menunjukkan
kebolehan kita, kemampuan kita, potensi kita, lalu kita dipuji bahwa kita hebat, bukan. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, mungkin banyak anak-anak yang merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa, orang lain lebih hebat dari dia, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang tidak sehebat orang lain. Gitu. Mungkin karena dia ingin berbicara, tetapi ada orang lain yang lebih pintar berbicara dari dia, sehingga dia merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Nah, yang seperti itu perlu diubah, perlu dipertobatkan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk melihat memang kita ini berbeda-beda. Ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Mungkin di satu hal orang lain lebih hebat dari kita, tapi di hal yang lain kita lebih hebat dari orang lain. Ini dimaksudkan Tuhan supaya kita saling melengkapi, saling mendukung satu yang lainnya. Berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kalau kita berpikir bahwa kita ingin berkompetisi, maka kita akan menjadi rendah diri karena kita melihat orang lain lebih hebat dan kita tidak mau tampil, kita tidak mau beraktivitas, kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan melalui talenta potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu kita butuh terang Kristus untuk melihat, sekali lagi untuk melihat di dalam hidup kita, dalam hati kita, hal-hal apa yang perlu kita ubahkan, hal-hal apa yang perlu kita syukuri sekecil apapun. Ingat bahwa perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta dalam Matius 25, Yesus berkata bahwa ada orang yang diberi talenta 1, ada yang 2, ada yang 5, menurut kesanggupannya masing-masing. Setiap kita, Tuhan telah percayakan potensi dan talenta, pakat menurut kemampuan kita masing-masing. Mungkin dalam hal memasak orang lain lebih hebat dari kita, tapi mungkin dalam hal bernyanyi kita lebih hebat dari orang lain. Mungkin dalam hal teknologi IT kita lebih hebat dari orang lain, tapi mungkin dalam hal menulis, berpikir logik kita, orang lain lebih hebat dari kita, dan seterusnya. Ini untuk kita saling, sekali lagi, berkolaborasi, bukan berkompetisi. Nah, sekali lagi, mungkin karena kita berpikir kompetisi, yaitu bahwa kita tidak sehebat orang lain, akhirnya kita gugup, kita gemetar, kita tidak percaya diri, bahkan kita rendah diri ketika kita berhadapan dengan orang lain. Perlu hati-hati, sebab banyak sekali kesaksian, testimoni, bahwa orang-orang yang rendah diri itu menjadi sasaran iblis untuk dihancurkan. Banyak orang yang menyiksa dirinya, menyakiti dirinya, menghukum dirinya dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, karena awalnya mereka merasa rendah diri. Mereka merasa tidak percaya diri. Akhirnya iblis menghancurkan hidup mereka. Karena itu sekali lagi kita membutuhkan terang Kristus, membutuhkan firman Tuhan, terang Kristus untuk melihat di dalam diri kita hal-hal apa yang harus kita syukuri sekecil apapun potensi itu. Kembali kepada perumpamaan tentang talenta. Ketika hamba-hamba itu datang kepada tuannya dan mengembalikan talenta itu kepada tuannya, untuk hamba yang memiliki 2 dan 5 talenta, Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan itu tidak membandingkan, kenapa kamu punya 2 talenta, kenapa tidak bisa menghasilkan 5 talenta. Tuhan itu tidak membanding-bandingkan, karena memang Tuhan itu memberikan talenta menurut kesanggupan mereka masing-masing. Tetapi hamba yang mempunyai 1 talenta itu, dia bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Mungkin hamba itu yang punya 1 talenta merasa rendah diri, tidak percaya diri untuk mengembangkan 1 talenta. Mungkin dia berpikir membandingkan dengan hamba yang punya 2 atau 5 talenta. Dan dia merasa bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan itu mungkin akan memperlakukan dia secara tidak baik, sehingga dia pergi menyembunyikan talenta itu. Dan di hadapan Tuhan itu, perbuatan itu adalah jahat. Kalau kita rendah diri, kalau kita tidak percaya diri, lalu potensi dalam diri kita itu kita tidak kembangkan, maka kita bisa jadi adalah hamba yang 1 talenta itu. Kita menyembunyikan talenta itu, sehingga tidak berkembang, tidak menghasilkan buah, tidak berbunga, tidak menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan marah kepada kita, dan Tuhan akan menghukum kita, karena kita tidak mengembangkan itu. Sekecil apapun potensi atau talenta itu harus kita syukuri dengan cara mengembangkannya, melatihnya, mengelolanya, hanya untuk memuliakan Kristus. Seperti dalam Matius 5 tadi ayat 16 berkata bahwa supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berbuat sesuatu, sekecil apapun potensi dan talenta kita, mungkin hanya 1, kita kembangkan itu, kita bungakan itu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan memuliakan kita, bukan memuji kita, tetapi memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dan ini yang harus menjadi syukur bagi kita. Tuhan telah memberikan kepada kita terang, let there be light. Allah memanggil terang itu datang dalam hidup kita untuk menerangi kita, sehingga kita bisa melihat
Halal apa dalam diri kita yang harus diubahkan, yang harus dipertobatkan demi kemuliaan Kristus. Kalau yang kalian merasa rendah diri dan tidak percaya diri itu justru membuat kalian makin jauh dari Allah, justru membuat kalian tidak mengagumi Allah, justru membuat hidup kalian menjadi rusak dan tidak bisa berkembang dan tidak bisa bertumbuh, maka hal itu harus kalian ubahkan. Maka hal itu harus kalian pertobatkan. Dan hanya di dalam Kristus kalian bisa berubah dan bertobat. Kalian membutuhkan Kristus untuk mengubah hidup kalian menjadi ciptaan baru di hadapan Bapa di sorga, ciptaan yang memuliakan Tuhan, ciptaan yang bertumbuh, berakar, dan dibangun di dalam Kristus. Seperti dalam Kolose, pasal 2 berkata bahwa kamu telah menerima Kristus, karena itu biarlah kamu terus dibangun di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, untuk kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Dan hamba-mu, jikalau Engkau melihat dalam diri kami, ada hal-hal yang seperti tanaman yang tidak perlu, seperti tanaman yang tertanam dalam hati kita, tanaman rendah diri, tidak percaya diri, yang membuat kami tidak bisa bertumbuh dalam Kristus. Membuat kami tidak bisa berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus, memuliakan Kristus melalui potensi talenta yang Kau percayakan dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan, pertobatan kami. Pertobatkan kami, biarlah terang Kristus masuk dalam hidup kami. Untuk kami melihat hal-hal apa yang harus kami ubahkan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami ditolong untuk berubah, bertobat, untuk kami bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik bagi kemuliaan Bapa, sehingga orang-orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Bukan memuliakan kami, bukan memuji kami. Tuhan, ampuni kami dan kasihanilah kami. Kalau selama ini kami berpikir kompetisi, kalau selama ini kami berpikir kami harus lebih hebat dari orang lain, sehingga terkadang kami menjadi rendah diri dan tidak percaya diri karena kami tidak sehebat orang lain. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pulihkan kami dan tolong kami, supaya kami oleh terang Kristus, kami membacarkan kehidupan bagi sesama. Kami bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran ini, untuk kasih karunia yang baik kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa memberkati, biarlah semua ini memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan kasihanilah kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.